Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha di tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita semua bisa menjalankan sunnah muakkadah, yakni salat Idul Adha yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Candi Negoro Wonoayu yang berpusat, yang disponsori oleh Bakti Aswan Al-Insan Muhammadiyah Abah Anas. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Saat ini jamaah sekalian, saudara muslim kita di seluruh penjuru dunia, ya bagi yang punya kemampuan menjalankan yang namanya rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, di Mina, di Padang Arafah, untuk menunaikan dan menjalankan ketakwaannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu apa yang bisa kita petik jamaah sekalian dari seluruh kaum muslimin di seluruh dunia yang berbeda bangsanya, berbeda negaranya, berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, bahkan berbeda mazhabnya,
namun mereka berkumpul 3 juta kaum muslimin bisa bersatu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Artinya apa jamaah sekalian? Yang kita petik adalah di situ kaum muslimin bisa menjadi ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia walaupun berbeda-beda. Dan inilah yang seharusnya kita petik hikmah daripada ibadah haji, yang termasuk juga jamaah sekalian, Persyarikatan Muhammadiyah juga sangat menginginkan adanya wahdatul ummah, persatuan ummah. Dengan apa jamaah sekalian? Di antaranya Persyarikatan Muhammadiyah itu membuat yang namanya KHKT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Mudah-mudahan kedepannya kaum muslimin di antaranya bisa salah satunya dengan KHKT itu, dengan ibadah haji, dengan kerukunan, dengan memahami apa yang ada, menjadi ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Untuk apa jamaah sekalian? Untuk izzul Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pada kesempatan dalam haji itu jamaah sekalian, ada 6 amalan yang utama yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Tapi istimewanya jamaah sekalian, Islam itu mengajarkan di samping ada manasiknya, di samping ada kaifiyahnya, baik itu sholat, zakat, puasa, bahkan haji, yang terpenting juga adalah kita petik hikmahnya itu. Inilah jamaah sekalian, dalam khutbah yang singkat ini ada 6 amalan utama itu. Mudah-mudahan di samping manasiknya dilakukan saudara kita yang ada di sana di Mekah Al-Mukarramah, termasuk semuanya, baik yang melakukan di sana dan untuk kita membuat pelajaran daripada manasik itu. Yang pertama jamaah sekalian, yang namanya ihram. Ihram artinya niat berhaji yang dimulai dari mikot itu. Lalu setelah berniat haji, hendaknya dia yakni membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa yang kita petik jamaah sekalian? Yang kita petik di antaranya adalah ada kalimat la syarika lak. Ini jamaah sekalian, jangan sampai menyekutukan Allah, jangan sampai berbuat syirik sebelum melakukan amalan-amalan yang lain. Begitu juga kita hidup ini jamaah sekalian, yang terpenting adalah kekuatan akidah kita, lurusnya tauhid kita. Itu yang harus kita pegang sebelum kita memperbanyak amalan-amalan yang lain. Mari kita semuanya dalam diri kita harus senantiasa kita camkan dalam pikiran, hati dan perasaan kita. Apa itu jamaah sekalian? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Harus kita tanamkan dalam diri kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku, yang menjadi pelindungku adalah hanya Allah. Harus kita tanamkan dalam diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang dilakukan adalah yang namanya tawaf. Tawaf itu manasiknya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari lurusnya Hajar Aswad terus berputar jamaah sekalian. Artinya apa?
sebagaimana bumi kita, matahari kita, bulan kita terus berputar. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya kita harus aktif terus. Aktif fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan aktif dalam ibadah yang memang kita ini diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Itu makna yang kita petik dalam tawaf jamaah sekalian. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga yang namanya sa'i. Sa'i itu manasiknya, prakteknya adalah lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang sejarahnya panjenengan semua sudah tahu bahwa dulu Siti Hajar karena Ismail anaknya yang masih bayi kehausan, namanya seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, akhirnya dicarikan air, dilihat di Bukit Safa jamaah sekalian, seakan-akan ada air saking panasnya, padahal hanya fata morgana saja. Tapi seorang ibu tetap dijumpai air itu, ternyata bukan air, tapi gak putus asa. Dilihat di Bukit Marwah, seakan-akan ada air. Parani jamaah sekalian ke Bukit Marwah sampai 7 kali antara Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah sebanyak 7 kali. Apa makna yang kita bisa ambil jamaah sekalian? Yang bisa kita ambil adalah begitulah karakter ibu itu jamaah sekalian. Demi anaknya dia nggak pernah merasa lelah, seperti ibu kita masing-masing. Sebagaimana ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia di dunia ini, yang paling saya hormati?" "Ummuka, ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ummuka, ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ummuka, ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Abuka, ibumu." Begitu luar biasanya seorang ibu sebagaimana yang dicontohkan di dalam sa'i yang dipraktekkan oleh Siti Hajar. Lalu apalagi yang kita petik jamaah sekalian? Yang kita petik adalah sungguh-sungguh. Ini jamaah sekalian, sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh-sungguh dalam masalah apa saja, pasti Allah akan mewujudkan. Kalau dalam bahasa mahfudotnya, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti terwujud. Boleh jadi ketika anak-anakku semuanya nanti bercita-cita S1, S2, S3, bersungguh-sungguh pasti diwujudkan. Mungkin pengalaman kita membangun rumah yang hanya uang sedikit dan sudah kita lihat prakteknya, panti asuhan kita Al-Insan Muhammadiyah, ketika bersungguh-sungguh yang dipimpin oleh Aba Anas, akhirnya alhamdulillah dengan istiqomah terwujud panti asuhan yang semoga mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengelolanya itu dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu memang janji Allah jamaah sekalian. Allah akan memberi banyak jalan yang dalam bahasa Al-Qur'an itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad subulana, Allah akan memberi banyak jalan. Bukan sabil, bukan satu jalan, tapi subul, banyak jalan. Nek jari tiang Jawa mesti ono ae, itu namanya subulana. Inilah jamaah sekalian makna daripada sa'i yang bisa kita petik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang keempat jamaah sekalian, ada yang namanya wukuf, yang kemarin dilaksanakan saudara muslim kita yang haji, yakni tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Seluruhnya harus hadir jamaah sekalian. Yang sakit pun harus hadir. Disitulah puncak daripada haji. Apa yang harus kita petik jamaah sekalian? Yang kita petik adalah bahwasanya semuanya itu sama jamaah sekalian.
Yang membedakan hanya ketakwaannya. Di situ ada menteri, ada presiden, ada DPR, semuanya nggak ada. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwanya. Dan apalagi yang kita petik jamaah sekalian, yang kita petik hikmahnya, ketika saat ini kita ditunjukkan di padang Arafah, nanti pasti semua umat Islam akan dibegitukan yang namanya padang mahsyar jamaah sekalian. Semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sekarang diperlihatkan yang namanya di padang Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu yang kelima jamaah sekalian, yang kelima ada yang namanya melempar jumroh. Yang 3 jumroh dilempar. Nabi Ibrahim sama Ismail yang memenuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim lewat mimpinya akan menyembelih Ismail. Lalu dia menyembelih di lembah Mina itu. Digoda setan jamaah sekalian. Setelah itu dilempari, diteruskan perjalanan, digoda lagi, dilempari, diteruskan, dilempari sampai 3 kali. Makanya ada 3 tugu jamaah sekalian, yakni Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Apa yang harus kita petik jamaah sekalian? Hikmahnya adalah kita semua ini yang penting taat menjalankan perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang penting taat, yang penting menjalankan perintah dengan ikhlas, sebagaimana yang diwujudkan Panti Asuhan Al-Insan Muhammadiyah. Yang penting kita taat. Setelah itu sunnatullah, pasti ada godaan. Baik itu godaan dari setan maupun dari manusia, baik dari jin maupun manusia, minal jinnati wan nas. Tapi ketika kita istiqomah, ketika kita jalan terus, Allah pasti akan memberi kejutan. Yang dicontohkan yakni dengan domba yang sekarang menjadi syariat berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir adalah yang namanya tahallul. Tahallul artinya sudah halal. Sudah halal. Yang prakteknya, yang manasiknya minimal memotong 3 helai rambut. Bagi yang laki-laki, yang utama kata Rasulullah digundul atau dipelontos. Itu jamaah sekalian. Apa maknanya dalam kehidupan kita jamaah sekalian? Maknanya ketika kita itu sudah lurus akidah kita, sudah menjalankan ihram dengan baik, tawaf dengan baik, sa'i dengan baik, wukuf dengan baik, melempar jumroh dengan baik, sama dengan kehidupan kita. Ketika akidah kita lurus, tidak dicampuri syirik, ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, akhlak kita baik, kita akan tahallul. Apa tahallul kita jamaah sekalian? Yakni tahallul kita adalah semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Fajr jamaah sekalian, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang punya jiwa mutmainnah, punya jiwa yang tenang, yang punya akidah yang lurus, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku.
insya Allah kita semua akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun, ngapunten sanget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.